wa yajziul khasi wa yajziul khasiyah dan diperbolehkanlah al-khasi wa yajzi'u khasiyah wa yujzi'ul khasiyah dan dibolehkan hewan kurban yang testis. Tahu testis? Ya? Pak Arsyendi tahu? Tahu Pak Basri tahu? Hah? Yang dikebiri. Nah itu testis namanya. Bahasa dokter gitu. Bahasa istilahnya. Jadi bila ada hewan yang demikian itu, salah satunya itu tak ada, itu kata musannif boleh. Jadikan kurban. Dia dijadikan, tidaklah dikatakan cacat. Aib gitu, aib itu cacat. Ketika kita nak mengambil korban, Pak, ini Pak korbannya. Tapi ini anak pelernya tuh ya, testis tuh, kebiri tuh. Itu kan cacat, bukan. Nah, tuh. Wa yujzi'u khasiyah dan dibolehkan akan hewan yang dikebiri. Mana buktinya dalilnya yang bolehkannya? Musannif mengambil dalilnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini mawju'aini ay khasiyaini. Karena bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha menyembelih ia Nabi bikabshaini akan dengan dua kibas maujuaini yang ada ianya, yang ada dikebiri, ai artinya khasiyaini, yang hewan kurban itu dikebiri, yang testis itu artinya baik salah satunya itu hewan itu adalah diperbolehkan untuk berkorban. Rawahu al-Imam Ahmad dan Abu Daud wa ghairihuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Baik ya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan dalam kitab Syarah Hadramiyah, ya, dalam kitab Al-Minhajul Qawim, ya, ada kitab Al-Minhajul Qawim, sudah kita ada yang itu, ada yang belinya itu, kitab di rumah yang warna pink itu, itu namanya kitab Al-Minhajul Qawim, syarah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu yang karang adalah Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Demikian juga beliau berkata, kata beliau apa? Tentang hewan yang dikebiri ini untuk dikurbankan. Wala yu'thar fawatu khasiyatan. Wala yu'tharu fawatun khasiyatan.
dan tidaklah mempengaruh kehilangan khosiyah. Ditegaskan dalam kitabnya Minhajul Qawim syarah Muqaddimah Hadramiyah, Imam Ibn Hajar berkata, la yu'tharu fawatun khasiyatan. Tidaklah mempengaruhi kehilangan kebiri. Testisnya. Kehilangan itu tidak ada kepengaruhnya, kehilangan testisnya. Demikian juga sepakat 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu ada disebut dalam kitab Madzhabul Arba'ah, ada juga disebut Al-Mawsu'ah Al-Quwaitiyah. Imam Nawawi pun menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi bila hendak berkorban, ketika itu khosiyah, ya daripada testisnya, di kebirinya itu tidaklah mempengaruhi daripada akan dagingnya. Hukumnya boleh. Yang riwayatnya hadis Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Wajabara ma quti'a minhu ziyadatan lahmaha tayyibatan wa kathratu wajabara ma quti'a wajabara ma quti'a minhu ziyadatan lahmahu tayyiban wa kathratu wa aidan al khasiyatul mafqudatan minhu faqada yafikidu faqida mafqudatun minhu ghaira maqsudati bil akli fala yadurru faqduha. Kan ini sangat penting ini, kalau orang yang ahli ilmu ini penting nih, dan orang yang ahli amal sangat penting nih. Beramal dia tentang kurban tapi saat ini tak tahu. Wajabara ma quti'a minhu ziyadatan lahmahu tayyiban wa kathratu wa aidal al-khasiyatu mafqudatu minhu ghaira maqsudatin bil akli fala yadurra faqduha. Kata musannif yang artinya begini, wajabara, dan menampung, ditempel, jabar itu tempel boleh, menampung juga boleh, ma quti'a, apa yang dipotong darinya, apa yang dipotong darinya ziyadatul lahmaha, akan menambahkan dagingnya.
Bahkan itu ya, dapat ziyadatul lahmahu, ziyadatu oleh menambah dagingnya thayyiban yang baik. Wa kathratu dan banyak. Baik ya, betul ya. Wajabar ma quti'a minhum ziyadatul lahma thayyiban wa kathratu. Kalimat tadi tuh yang di atas yang dikebiri tadi tuh, itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh bila salah satu atau satu saja yang ada di hewan kurban itu. Maka tidaklah ia mengurangkan dagingnya. Bahkan jabara ma quti'a minhu, kalaulah terpotong dia dapat menampung daging yang banyak. Artinya itu bila hewan kurban itu dikebiri bukan mengurangkan daging, malah menambahkan daging. Ya, tambah daging itu saudara. Dan daging itu menjadi thayyib itu. Jadi baik dia. Malah daging itu menjadi thayyib yang banyak. Wa aidan al khasiyatul mafqudatu minhu, dan juga benda yang dikhasikan, benda yang apa ya, wa aidan al khasiyatu, sesuatu yang barang yang dikebiri, al mafqudatu yang dagingnya, al mafqud yang dibuang mafqudatu yang dibuang daripadanya, ghaira maksudatil, tidak bermaksud bil akli, dengan makan, tidak bermaksud, sudah, fala yadurra, maka tidaklah memudaratkan faqduha, dibuangnya itu, luputnya kebirinya itu, testisnya itu. Paham Pak Cah? Paham? Dani paham? Pada sini paham? Hah? Terjemahannya sudah? Terjemahannya sudah? Sudah. Maksudnya apa? Andai kata hewan kurban tadi tuh punya satu, dia punyanya, kalau kali dibuang semuanya kali pun tak ada permasalahan. Artinya fala yadurru, keluputan, maka tidak memudaratkan akan kurbannya. Dibuang aja pun tidak masalah. Apalagi sebelah, apalagi nggak ada gitu hukumnya. Makanya boleh, sebab dia tidak mengurangi dagingnya. Dibuang aja. Oh misalkan ada orang kurban nggak dikasihnya, dibuang, begitu disembelih potong aja apanya itu, testisnya itu potong, kemudian dijual, boleh. Kemudian kita jadikan kurban, boleh, nggak ada ngaruh itu akan daripada kebirinya itu. Itu kata musannif, fala yadurra faqduha, maka tidaklah masalah bila dibuangnya, kehilangan atau ketiadaan. Dan ini yang berkata siapa nih? Wattafaqu ashabi, dan sepakatlah ashab. Ashab ini sahabat, tapi sahabatnya Imam Syafi'i. Para ashab Imam Syafi'i sepakat akan demikian, itu bolehnya yaitu hewan kurban yang tidak ada daripada kebirinya, dikebiri atau testisnya, nak pelernya itu tak boleh. Nah jadinya itu sepakat ulama, boleh, nggak ada masalah. Illa Ibnu Munzir, kecuali Ibnu Munzir ini, illa Ibnu Munzir, ala jawazi khasail ma'kuli fi sigharihi. Nah, garis bawakan, yang pendapatnya Ibnu Munzir beda lagi, yang gitu. Illa Ibnu Munzir ala jawazi khasail ma'kuli fi sigharihi, atas boleh
hewan yang dikebiri itu dimakan pada kecilnya, duna kibarihi, bukan waktu besarnya. Baik, ini garis bawakan. Ditanya orang, adakah pendapat yang lain mengatakan bahwasannya hewan yang dikebiri itu tidak boleh dimakan? Ada. Siapa? Imam Ibnu. Tapi alasan beliau begini. Apa kata beliau? Kalaulah dia itu hewan kecil yang dari dia kecil yang dikebiri, itu boleh makan. Tapi kalau sudah besar, tidak boleh. Itu pandangan Ibnu Munzir lah. Kalau sepakat ashab, tidak masalah, berkecil besar. Wa tahrimuhu fima la yu'kalu wa tahrimu. Oh, ini sambungannya kibarihi. Itu ya. Illa Ibnu Munzir ala jawazi khasa'il ma'kuli fi sigharihi duna kibarihi wa tahrimihi fima la yu'kalu kama awdahtuhu fi syarhil minhaji wa ghairihi. Itu sambungannya. Ibnu Munzir berkata, kecuali Ibnu Munzir, ala jawazi, atas bolehnya hewan dikebiri, al-ma'kuli yang dimakan, fi sigharihi sewaktu kecilnya, duna kibarihi bukan sewaktu besarnya, wa tahrimihi dan mengharamkan akan dia, fima la yu'kalu pada barang yang tidak dimakan. Jadi beliau ini berpendapat bahwasan mengharamkan pada hewan yang tidak dimakan, dan padanya hewan itu tidak dimakan tuh. Yang demikian itu kama audahtu, sebagaimana barang aku jelaskan akan dia persoalan itu, fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj dan lainnya. Ini syarah minhaj ini yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab matan ya. Ini hukumnya nih. Hukum hewan yang dikebiri apa boleh, bagaimana pandangan. Jadi Imam Ibnu Munzir itu waktu kecil boleh, besar tak boleh. Kalau tak dimakan, maka itu adalah bisa diharamkan kalau tak dimakan. Tapi sepakat ashab enggak jadi masalah, mau dimakan dengan makan, dia tetap boleh kok.